Selamat siang. Selamat siang. Ya, bersyukur untuk siang ini Tuhan memberi kita kesempatan, cuaca, makanan. Saya harap semua terus sudah kenyang. Ya. Dan nanti ada snack juga, ada kopi di tengah break ini untuk masuk dalam kuliah umum kita pada hari ini. Ya, kami dari SPT Amanat Agung bersyukur bahwa undangan kami juga disambut baik karena kita melihat cukup banyak peserta dari non-STTAA yang hadir. Sampai jam 1.15 kata staf akademik kami ada 83. Ya. Dan ini ya menggembirakan kami bahwa apa yang kami lakukan diterima, disambut dan juga bisa menjadi berkat bagi yang lain. Kalau boleh sebelum kita mulai, saya ingin mengenal tamu-tamu kita, gitu ya. Kalau mahasiswa sih saya sudah kenal, jadi saya nggak perlu. Kalau boleh mulai dari alumni, ya, alumni kampus kami. Kalau boleh tolong berdiri, alumni, ya, tolong berdiri, alumni. Ya, terima kasih sekitar 10 ya belasan orang, oke, alumni. Kalau yang dari non alumni tapi hamba Tuhan atau pelayan pemuda atau tapi hamba Tuhan, atau guru agama, ya, yang benar-benar full guru agama ataupun hamba Tuhan, tolong berdiri supaya kita bisa kenal juga. Oke, ya, kita 10 ya. Lalu berarti jemaat aktivis yang hadir pada hari ini silakan berdiri selain dari kategori ini yang tamu kami. Oke, ya, terima kasih, silakan duduk. Kalau lihat dari jumlah, kemungkinan masih ada sekitar 20 orang yang akan datang ya. Saya lihat sekitar 20-30 orang. Baik, pertama kita menyambut Pendeta Wilson Suwanto, Dr. of Ministry. Sebelum memberi biodata singkat, di tengah kita hadir juga Ibu Pendeta Wilson dan kedua anaknya. Boleh kita minta bagi berdiri supaya kita juga boleh sambut, ya. Oke, ya, welcome to you. Sebelum saya serahkan waktu kepada Pendeta Wilson, saya ingin mengingatkan juga kita semua bahwa kita ada 50 menit untuk ceramah, lalu kita akan break 5 menit, di mana kita bisa turun untuk kopi dan sedikit snack, yang bisa naik lift atau naik tangga kalau lebih cepat. Kemudian kita balik untuk tanya jawab 40 menit. Ya. Jadi kalau mulai saat ini, sesi pertama ceramah, kalau saudara sudah punya pertanyaan, tolong bisa ditulis supaya nanti waktu tanya jawab itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pendeta Wilson Suwanto, Doctor of Ministry, ditabiskan menjadi pendeta pada tahun 2008 oleh Evangelical Mission and Seminary International, New Jersey di Amerika Serikat. Beliau menyelesaikan studi S2 Master of Arts di Fuller Theological Seminary, California tahun 2006 dan menyelesaikan studi S3 Doctor of Ministry di Columbia Evangelical Seminary di Amerika Serikat pada tahun 2016. Pelayanan beliau 3 yang di-highlight di sini adalah gembala di Christian Evangelical Church Azusa, California, Amerika Serikat dari 2002 hingga 2018, 16 tahun ya. Lalu juga pelayanan khususnya di English Congregation pada 2008 hingga 2018 dan chaplain di MSA Academy Jakarta sejak tahun 2019 ini. Baik, tanpa menghabiskan banyak waktu saya serahkan kepada Pak Pendeta. Selamat siang saudara sekalian. Saya bersyukur boleh mendapat kesempatan untuk boleh men-sharingkan apa yang saya doakan boleh menjadi berkat buat setiap kita, apapun pelayanan, posisi kita dan pergumulan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap terima kasih Engkau memberi kesempatan melalui STTAA boleh mengadakan kuliah umum dengan satu topik yang kami sungguh rasakan sangat relevan, sangat urgent. Kami mohon Tuhan memberi hikmat kepada hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami
yang mengikuti supaya kami boleh sungguh melihat bagaimana Tuhan memimpin kami menyelami topik ini ya Tuhan, yang adalah bagian dari kehidupan kami di abad 21 ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami dan menuntun kami masuk ke dalam kebenaran-Mu, sehingga kami boleh melihat sekali lagi bagaimana Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan, pelayanan, dan segala permasalahan hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan coba saudara sekalian, waktu saya diminta oleh rekan-rekan dosen di STTA untuk membawakan kuliah umum dan memilih satu tema, salah satu tema yang saya ingin sekali ya untuk bagikan itu tentang depresi, dan ada beberapa alasan. Yang pertama adalah, kalau saudara lihat di dalam gambar ini, saya waktu itu bulan Agustus mengundang pembicara untuk khotbah di gereja saya bagian bahasa Inggris. Itu seorang misionari, dia itu orang Amerika. Kemudian 6 hari sebelum dia khotbah, dia berkata, "Wilson, saya mesti cancel." Kenapa? Kamu baca berita nggak? Itu gereja yang saya pergi, pendetanya bunuh diri. Nah, itu gereja saya. Nah, ini saudara sekalian, ini fotonya. Ini lokasinya dari tempat saya melayani itu cuma 20 menit. Ya. Saya tidak tahu ada gereja begitu karena banyak sekali gereja kan di Amerika, tetapi wah, itu benar-benar merupakan suatu kabar yang mengejutkan saya bulan Agustus. Hamba Tuhan begitu kan ya, pendeta begitu kan. Kemudian dia ini mewarisi gereja dari papanya, Mega Church begitu kan, usia 30 tahun. Dan semua berita itu menutupi caranya bagaimana dia mengakhiri hidup. Jadi dicari dimanapun sampai hari ini, saudara, setahu saya polisi tutupin. Ya. Kemudian sebelum saya pulang, ada seorang pemuda ya, yang juga besar di Amerika, mau bahasa Inggris, kasih surat ke saya. Nanti boleh dibaca sesudah di pesawat. Ya, saya sih nggak baca di pesawat kan, masuk bagasi sampai di hotel. Ya, sampai di transit baru saya baca gitu kan. Dia menyebutkan, tahu nggak pada tahun berapa, saya lupa persis itu ya, malam hari saya kontak kamu belum tidur. Itu sebetulnya malam saya mau mengakhiri hidup saya. Saudara, saya baru tahu sesudah peristiwanya berapa tahun dan di surat itu, dan saya bacanya setelah saya tidak di gereja itu lagi. Lalu setelah saya sampai di Indonesia, ada seorang mengirimkan berita ini lagi, juga lokasinya cuma 40 menit dari tempat saya melayani di Valencia, saat yang tadi sebelah timur, ini sebelah barat. Judulnya ini saudara sekalian, Mega Church Pastor Takes on Life After Struggle with Mental Illness. Dan ini kan gerejanya besar begitu kan ya, gereja puluhan ribu orang. Saya jadi berpikir apa ya, ini peristiwa secara pribadi saya saksikan, saya baca di surat, kemudian di forward ke saya begitu kan. Saya kira ini sesuatu yang sudah saya lama pikirkan dan saya rindu membagikan saudara sekalian. Sebenarnya yang membuat masalah ini sulit adalah ini masalah real, tetapi tidak banyak orang mau ngomong. Mana mungkin saya sebagai hamba Tuhan mau ngomong, saudara, saya depresi. Nggak mungkin. Tapi bisa juga saya mengalami tanpa saya ngomong. Dan banyak juga orang yang mempunyai masalah ini tidak mau ngomong, begitu kan? Dan itu yang membuat masalah ini tambah berat. Masalah tidak bisa dikubur di bawah karpet dan diharapkan udah nggak ada masalahnya. Sesuatu yang dikubur di bawah karpet dan terus dikubur di bawah karpet tidak mungkin disembunyikan. Jadi kita harus mempunyai suatu percakapan yang rohani dan sehat tentang topik yang sensitif yang banyak kita ini malu ngomong karena asosiasi depresi dengan tidak ada iman. Depresi kerohanian itu kurang, begitu kan? Tapi satu hal sejauh ini yang saya mau katakan, tidak ada seorang pun yang kebal. Ya, jadi contoh-contoh yang saya berikan, baik itu saya, baik saudara, baik orang tua, orang muda, baik orang Indonesia, orang yang tinggal di Amerika, tidak ada yang kebal terhadap depresi. Itu sesuatu yang harus kita akui. Dan kalau kita mau jujur lihat secara statistik, ya ini statistik terbaru dari WHO, begitu kan, 2018, 300 juta, kan nggak sedikit saudara sekalian. Ya kan, tidak sedikit orang menderita depresi. Bahkan di dalam daftar WHO, depresi sudah menjadi penyebab utama kecacatan atau disabilitas
dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Ya. Jadi ini sudah menjadi ranking 1 di atas penyakit sesuatu yang jantung atau apa begitu kan. Dan ini yang sering kali tragis, yaitu bahwa penyakit ini karena tidak dibicarakan, masalahnya tidak dibicarakan, tiba-tiba berakhir hidupnya begitu kan, dengan tindakan bunuh diri. Dan saudara bisa melihat sendiri sumbernya yang saya kutip di sana. Jadi ini data resmi begitu ya. Tapi buat kita masalah depresi itu bukan sekedar masalah psikologi, ya itu bukan sekedar masalah mental gitu ya. Bagi kita itu masalah kerohanian juga kan. Jadi kenapa masalah ini penting? Tahukah saudara bahwa Alkitab sebenarnya juga bicara tentang depresi? Ya. Ini satu dimensi yang saya kira baru belakangan ini orang mulai lebih banyak menggali. Ternyata beberapa tokoh di Alkitab itu sangat-sangat jelas ya mengalami depresi, meskipun Alkitab nggak pakai kata depresi, nggak pakai kata depresi. Tetapi dari ayat-ayat yang ditulis tentang oleh Alkitab tentang tokoh-tokoh ini sebenarnya jelas bahwa mereka mengalami apa yang kita sebut zaman sekarang depresi. Sebagai contoh, Ayub. Sudah tahu masalah yang menimpa dia, kehilangan anggota keluarga, kesehatan, relasi dengan istri. Dia mengatakan di Ayub 10 ayat 1, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Kan tadi saya katakan tidak ada yang kebal, termasuk orang kudus di Alkitab. Yang berkata di pasal 10 ayat 1, aku telah bosan hidup. Ya. Itu tidak ada kata-kata depresi di situ. Tetapi kalau orang ngomong seperti itu, sudah jelas seperti apa kan kondisi jiwanya. Jadi ini sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri. Di dalam Alkitab, Elia setelah sukses dengan melawan 450 Nabi Baal, diancam oleh Ratu Isabel, besok kalau nyawamu masih ada, jangan ya kiranya aku dihukum oleh dewa begitu kan. Lalu dia lari begitu jauh, nggak tahu kemana saudara sekalian, sampai dia berkata, dikatakan oleh Alkitab, 1 Raja-Raja 19 ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dan saya tidak catat di sini di PowerPoint, tapi di Alkitab dicatat, setelah Elia berkata begini, dia tidur. Setelah tidur, tidurnya itu panjang, sampai Tuhan pakai malaikat membangunkan. Apa orang tidur kepanjangan itu apa? Sampai Tuhan bangunkan, makanlah, begitu kan? Karena tidak ada makanan, Tuhan berikan dia makan, begitu kan? Sudah makan, Alkitab catat, dia tidur lagi. Orang yang berkata, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, lalu tidur aja maunya, tidur aja, itu apa? Tidak ada kata-kata depresi, tapi jelas itu depresi. Dan Elia seorang diri waktu itu. Yeremia, seorang nabi yang dipercayakan memberitakan berita penghakiman, begitu kan, kepada bangsa Israel. Sampai pada satu titik dia berkata apa? Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Setiap kita selalu happy kalau happy birthday, betul saudara sekalian. Tidak ada orang mengatakan hari birthday saya itu hari yang terkutuk, begitu kan? Kecuali seperti Yeremia. Ini adalah beberapa contoh bagaimana orang-orang di Alkitab, termasuk dalamnya Musa dan Hana juga mengalami. Dan banyak orang yang lainnya, saudara sekalian, khususnya dalam perjanjian lama, mengalami apa yang kita sebut sekarang itu sebagai depresi. Jadi ini sebab kenapa kita mesti bicara topik ini dengan honest, ya. Karena di Alkitab pun sebenarnya honest. Cuman baru kita menyadari dan lebih berani kita mengeksplor sisi kemanusiaan dari para penulis Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ini. Dan yang kedua, topik ini penting, paling sedikit loh ya, paling sedikit dari statistik yang saya dapat di Amerika, dari Steve and Robbie Bloom, Broken Minds, ya ini tahun 2005 padahal. Dia berkata 1 dari 5 orang di USA, itu data kan data buku itu tahun 2005, sekarang 2019. Saya yakin, saya nggak tahu, tapi saya yakin jumlahnya pasti lebih tinggi di Amerika. Karena sampai pendeta Franklin Graham itu dan seorang pendeta namanya Matt Chandler ya,
berbicara tentang epidemi kesepian yang menuntun juga berhubungan sama depresi. Jadi biasanya pendeta kalau ngomong itu sudah emergency, yaitu berarti sudah urgent, sudah masalah krisis nasional. Pendeta Franklin Graham Chandler itu berkata ini sudah epidemik di Amerika ini, masalah loneliness dan berhubungan dengan pada akhirnya depresi. Itu yang terakhir saya tahu tahun kemarin. Ya. Dan ini data di Amerika. Bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia ini data ter-up to date yang saya bisa dapat. Ya. Saudara bisa melihat sumbernya sendiri di sana. Jadi kalau dilihat datanya itu gak kecil jumlahnya ya. Angka-angkanya 21%, 32%, kan 29%. Ya kita nggak bicara detail di sini, tapi kita hanya bicara angka saja. Kan nggak kecil sih itu kan. Kalau 21% berarti 1 dari 5, mirip Amerika, begitu kan? Kalau 32% lebih lagi, 1 dari 3, begitu kan? 29% kira-kira begitu. Jadi mau di Indonesia atau di Amerika, seperti WHO katakan, ini masalahnya global. Dan kita sebagai orang Kristen punya tanggung jawab untuk address masalah ini dari sudut pandang Kristen. Ya, mengerti dan address. Berikutnya bagi kita, saudara sekalian, kenapa topik ini penting? Yaitu ada dampak dalam kerohanian kita. Seorang yang depresi, baik itu depresi rohani ataupun depresi secara mental, itu sulit berdoa, ya, sulit konsentrasi baca Alkitab, sampai-sampai tidak mau bergaul dan tidak mau ke gereja. Jadi kan seringkali pendeta bertanya, kenapa jemaat itu suka bolos ya, begitu kan? Atau majelis bertanya, kenapa jemaat itu katanya sudah tidak pernah berdoa lagi. Mungkin banyak alasan, tetapi mungkin ini salah satu alasannya. Karena depresi itu memang punya dampak kepada kerohanian. Entah dia itu fenomena mental atau bukan mental, tetapi punya impact pada spiritual. Ya kan? Itu yang kita nggak bisa hindari. Meskipun itu masalah medical misalnya. Saya bukan dokter bicara hal ini kan. Mungkin seorang dokter bisa bicara clinical depression. Depresi secara klinis begitu kan, lalu kasih obat. Tapi kan tetap punya impact secara rohani. Sebagai orang Kristen kita mesti baca Alkitab, kita harus berdoa, kita harus ke gereja. Kalau ini nggak bisa dilakukan kan satu masalah. Jadi meskipun it's not spiritual in nature, it has spiritual impact. Ya kan? Kita bisa berdebat mengenai sumber dari depresi begitu kan, tetapi yang kita nggak bisa sangkali impact-nya kepada kerohanian kita. Dan ini yang harus kita ingat, punya dampak terhadap kerohanian, tapi tidak selalu disebabkan oleh faktor rohani. Nah ini, tidak selalu orang berkata saya ini mengalami depresi karena dosa. Bisa karena dosa, faktor rohani mempunyai impact rohani. Tapi bisa faktor non-rohani mempunyai impact rohani. Karena kita akan melihat pendekatan yang holistik kepada masalah depresi ini secara personal dan pastoral, tidak memperbolehkan kita kaku. Disebabkan 100% oleh dosa, tidak percaya pada Tuhan, tidak dekat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan, tidak mungkin depresi. Kuliah hari ini menganjurkan kita jangan menggunakan pendekatan yang dogmatik seperti itu terhadap masalah depresi. Ya, entah itu ada unsur rohani atau tidak asal usulnya, kita tahu itu punya implikasi rohani. Kita take care di sini. Mengenai asal usulnya, seorang konselor bisa berbicara dengan psikiater, bisa berbicara dengan pendeta, bisa berbicara dengan ahli mental dan sebagainya, ya kan? Tetapi intinya kita mau lihat impact-nya, saudara sekalian. Berikutnya, nah ini yang secara praktis nih ya di gereja ya. Kenapa masalah depresi topik ini penting? Karena ini topik yang saya perhatikan sering disalah mengerti oleh sesama orang Kristen. Ada seorang bernama John Lockley, ya, dia menulis buku A Practical Workbook for the Depressed Christian. Ya, dia berkata begini, mengalami depresi itu sudah cukup berat, apalagi sebagai orang Kristen. Mengalami depresi sebagai orang Kristen di tengah jemaat yang tidak mengerti tentang depresi adalah seperti ada di neraka. Jadi dia tulis dari pengalaman dia anggota gereja, dia juga open, dia punya masalah depresi, tapi banyak jemaat itu salah mengerti. Ini kamu kerohanian kurang, ini kamu ada dosa tersembunyi. Jadi dia mengatakan disalah mengerti atau karena orang tidak mengerti ini, itu rasanya seperti neraka. Saudara bayangkan, ya, ini pengakuan jujur ya dari seorang yang mengalami depresi. Ya. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya,
Seorang Kristen yang mengalami depresi sebenarnya menurut Elisabeth Elliot itu diberi talenta oleh Tuhan. Saudara, Elisabeth Elliot itu kan istri dari martir namanya Jim Elliot, misionari Amerika yang dibunuh di Ekuador kan oleh suku asli sana. Nah, dia kan juga mengalami masa-masa sulit kan. Tapi menurut Elisabeth Elliot, depresi itu bukan sesuatu yang selalu negatif begitu kan. Setelah diatasi oleh Tuhan, itu bisa menjadi talenta untuk orang itu melayani orang lain. Dia mengatakan kata-kata dalam bahasa Inggris bagus sekali. If my life is broken when given to Jesus, it is because pieces will feed a multitude, while a loaf will satisfy only a little lad. Maksudnya adalah, kalau hidup saya ini hancur karena depresi, saya bayangkan ini seperti roti yang dipecahkan oleh Yesus, yang bisa memberi makan 5.000 orang. Sedangkan kalau roti itu cuma satu, gak pecah, hanya bisa memberikan satu orang, anak kecil. Jadi ada perspektif rohani yang kita harus sadari bahwa depresi tidak selalu negatif, tetapi bisa berubah menjadi sesuatu talenta, kemampuan seseorang untuk menolong orang lain dalam situasi yang sama. Saya jujur saudara sekalian, selama saya di Amerika, teman saya orang Amerika itu selama 17 tahun, bahkan sebelum dia sampai ke Amerika saya sudah kenal dia, itu penderita bipolar, ya, penderita depresi. Jadi saya kalau masalah depresi dan orang yang mengalami clinical bipolar itu luar dalam saya tahu, karena dia cerita semua obat apa yang dia makan, episodenya datangnya kapan. Saya 17 tahun, ini ada satu pasien yang juga adalah teman saya juga yang pesenin obat buat dia. Jadi saudara sekalian, ini sesuatu yang saya rasa very very personal, very familiar ya dalam kehidupan saya, dan saya harap melalui kuliah ini juga bisa memberikan kita perspektif untuk melihat permasalahan ini, ya kan? Dan dia adalah orang yang mengatakan keluarganya tidak mengerti akan apa yang dia alami, gitu kan? Dan saya melihat dinamikanya, bagaimana ketika mama atau cicinya itu tidak mengerti apa yang dia alami, ya, dia hanya sendiri, dan dia mengatakan dalam hidup saya teman bicara saya cuma kamu, ya, teman bicara saya cuma kamu, saya nggak bisa bicara dengan orang lain. Jadi saudara sekalian, sesuatu yang saya harap kita bisa lihat dari perspektif yang berbeda. Salah satunya adalah, saudara tahu tokoh ini kan terkenal sekali kan, Charles Spurgeon. Saya mau mengatakan begini, memang tidak semua di antara kita hamba Tuhan, ya, ada di antara kita yang bukan hamba Tuhan full time dalam pengertian guru atau aktivis. Tapi ada baiknya juga saya memberikan perspektif dari sisi hamba Tuhan, karena ini satu perspektif yang baru belakangan digali. Misalnya Charles Spurgeon itu seorang pengkhotbah yang berapi-api terkenal kan, ya, Metropolitan Tabernacle di Inggris begitu kan, seorang pengkhotbah Baptis Calvinis. Tapi tahu gak saudara bahwa ada satu buku ditulis begitu kan ya, diterbitkan oleh Zack Eswin akhirnya 2015 kalau tidak salah, itu judulnya Spurgeon Sorrows. Ternyata pengkhotbah yang berapi-api yang terkenal itu Charles Spurgeon melewati episode depresi, ya. Di balik mimbar dia yang berkhotbah berkobar-kobar itu, dia mengalami depresi saudara sekalian. Kenapa? Ada satu peristiwa tahun 1856, dia itu begitu digandrungi oleh orang khotbahnya sampai mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Surrey Garden Music Hall. Tapi karena tidak ada security, tidak ada yang ngatur cara orang masuk, terinjak-injak. 7 orang meninggal, 28 orang masuk rumah sakit. Bayangkan, karena mengagumi khotbahnya sampai orang meninggal, ya kan? Nah saudara sekalian, ini istrinya ngomong begini setelah peristiwa itu, suamiku itu kesedihannya begitu dalam dan aduh keras sekali ya. Jadi kayaknya akal sehatnya mulai hilang, ya kan? Sampai dia berkata, we sometimes fear that he would never preach again. Jadi Spurgeon itu terpukul karena surat kabar terbitkan kata-kata ini salah Spurgeon, karena terlalu digandrungi orang menyebabkan kematian 7 jiwa, sangat tidak perlu. Nggak bisa tidur dia terpikir 7 orang yang meninggal itu. Istrinya memberi kesaksian, suamiku itu hampir gila, ya, kayaknya udah nggak bisa mikir lurus lagi, dan saya khawatir, kami khawatir nggak pernah bisa khotbah lagi. Jadi sejak titik itu sampai Spurgeon meninggal, depresi, ya.
Cuma tidak ada orang mengangkat topik ini sampai buku ini, saudara sekalian. Hanya sedikit ya. Tapi dalam buku ini, diangkat begitu kan. Dan benar saudara sekalian, di dalam buku ini dikatakan juga apa? Karena depresi itu Spurgeon menderita ginjal, asam urat, rematik, penyakit urat sial. Mengkonfirm apa yang WHO katakan tadi, bahwa sekarang depresi adalah kontributor nomor 1 disabilitas. Dan Spurgeon mengalami sakit ini sejak usia 33 sampai dia meninggal. Jadi bukan cuma jiwanya kepukul ya dengan peristiwa itu ya. Depresi itu makan kesehatan dia. Di balik suara dan khotbah yang hebat itu, ada badan yang sakit-sakitan, yang gak pernah cerita sama orang lain. Dia ditimpa politik di gereja, kena kritik dari teman-teman, dia sendiri merasa bersalah, kerja berlebihan dan sebagainya, saudara sekalian. Maka apa yang terjadi? 1 tahun, 3 bulan Spurgeon mesti off, mesti liburan. Ada yang kritik lagi, itu kan cari enak aja, kerja setahun masa minta libur 3 bulan. Mana ada orang di perusahaan minta libur 3 bulan. Tapi Spurgeon kalau tidak libur 3 bulan, luar biasa. Kenapa? 3 bulan itu gelap di London, winter. Maka 3 bulan itu dia harus ke Prancis, French Riviera, yang lebih nggak dingin, nggak lembab, dan nggak gelap, karena agak selatan. London itu kalau sudah winter disebutnya dark, cold, dirty, karena semua orang nyalain heater pakai batu bara arang, jadi dirty, cold, dark. Jadi ini campur semua unsur ya. Jiwanya itu rasa bersalah, kritik dari orang lain, kemudian beban pelayanan. Jadi setahun 3 bulan off itu harus. Kalau tidak dikasih off 3 bulan, dia tidak bisa naik mimbar lagi, karena dia tidak bisa menghadapi hari yang gelap, yang dingin dan juga kotor. Saudara, kita yang di Indonesia ini kurang begitu berlaku, karena musim kita sama, Januari sampai Desember, betul lah. Tapi saya yang di Amerika 17 tahun, paling saya rasa itu sulit lewati itu adalah perubahan dari summer ke fall. Dan yang paling sulit itu adalah waktu Halloween, 31 Oktober. Betul-betul saudara bisa merasakan kenapa itu orang suka kuasa gelap. Tiba-tiba udara siang itu panas, malam dingin. Biasanya jam 7-8 masih terang kan, summer kan. Ini jam 5 sudah gelap. Jadi sudah bayangkan itu ya. Makanya situasi begitu menciptakan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan di daerah Inggris dulu tuh, ya konsep-konsep roh-roh keluar. Ya, orang-orang mati keluar. Makanya ada tradisi Halloween yang kita orang Kristen nggak akan rayakan, karena it's pagan in origin begitu kan. Tetapi kita bisa mengerti bahwa faktor musim, pergantian musim, bahwa kita ini juga makhluk biologis begitu ya. Jadi mata kita kalau tidak lihat matahari itu pengaruh. Makanya bersyukurlah di Indonesia begitu kan. Kita liburan terus ini di Indonesia kan. Nggak ada awan gelap. Satu kota yang saya perhatikan selama saya di sana, saya sering melayani dulu, kota Seattle. Kota Seattle itu dekat Washington, itu dekat Kanada. Itu 75% setahun awan gelap. Dan selalu lembab dan basah. Kalau ke sana ya begitu sampai di sana dari LA ceria karena matahari, boleh katakan sepanjang tahun. Begitu sampai di Seattle ngantuk. Ngantuk saudara sekalian. Semuanya tenang, apalagi sudah mulai turun hujan. Maka gereja di sana sulit, karena begitu ada matahari, orang nggak ke gereja, ke pantai menikmati, karena jarang. Dan memang angka depresi dan bunuh diri di Seattle termasuk salah satu yang tertinggi di Amerika. Itu fakta. Saya tidak mau mengatakan ini menyebabkan ini, karena kita tidak boleh menarik kesimpulan begitu. Masa gara-gara nggak ada matahari orang bunuh diri begitu kan? So simple and so cheap begitu kan? Tetapi tidak bisa dipungkiri ada korelasi. Seperti apa? Saya kira bukan tugas kita untuk menarik kesimpulannya begitu kan? Dan dia menulis begini, Charles Spurgeon, some are touched with melancholy from their birth. Jadi ada satu kata yang dipakai oleh orang-orang baptis, orang puritan zaman itu, tentang keadaan jiwa yang bukan dibilang dosa, tapi juga bukan dibilang bagus. Disebutnya melankolis. Kita sebutnya depresi zaman sekarang ya. Mereka zaman dulu tidak ada istilah depresi, mereka sebutnya melankoli. Melankoli itu suatu situasi jiwa yang abu-abu. Dibilang bagus enggak, dibilang berdosa juga enggak. Itu satu keadaan jiwa disebut melankoli. Jadi zaman-zaman itu kalau di literatur rohani, di ilmu Islam melankoli, itu bahasa kita depresi. Ya.
Satu hal yang indah dikatakan di sini, Spurgeon pernah berkata, Tuhan tidak menertawakan depresi kita. Tuhan Maha Pemurah dan penuh belas kasihan. Jadi dia bicara dari pengalaman. Ya, Tuhan tidak menertawakan depresi kita. Satu tokoh lagi saudara sekalian, saya mau sharing di sini. Martin Luther. Ini buku terkenal sekali. Bukan cuma orang Kristen kasih rekomendasi. Sampai CNN sama Fox News juga kasih. Fox News sama CNN. Eric Metaxas ini seorang jurnalis, seorang yang luar biasa. Kalau cerita itu hidup sekali. Dia cerita tentang Martin Luther. Ini buku 500 halaman, best selling, saudara lihat ya. Best sellingnya ini bukan cuma orang Kristen, orang non Kristen juga banyak yang beli dan baca. Karena menarik sekali ditulisnya, sangat-sangat manusiawi. Orang bisa relate begitu. Ditulis apa saudara sekalian di dalam buku ini? Martin Luther punya istilah Jerman, Anfechtungen. Ya, yang tidak ada terjemahan yang perfect dari Inggris begitu kan. Akar katanya dari fact yang artinya adalah fight. Pergulatan di dalam. Ini sesuatu dipukul di dalam diri sendiri begitu kan. Halaman 28 sampai 29 dari buku Eric Metaxas ini saudara sekalian. Dan ditulis dalam buku itu bahwa salah satu motivasi Luther menulis lagu Allah Jadi Benteng Kuku untuk mengalahkan depresinya. Karena tanpa lagu depresi dia. Maka Martin Luther menulis nomor 1 paling penting teologi, nomor 2 musik. Ya, saudara mungkin berkata enggak. Kalau dalam hidup saya nomor 1 teologi, 2 makanan, begitu kan? Tapi nggak apa-apa, ya kan? Mungkin ada orang yang makan hilang depresinya, begitu kan? Mungkin karena depresinya kurang gizi, begitu kan? Dia makan hilang, begitu kan? Tapi Martin Luther enggak. Martin Luther berkata nomor 1 teologi, nomor 2 musik. Tapi bagi saya perkataan itu bukan satu dogma. Itu cermin dari dia punya pengalaman bahwa setiap kali dia menyanyi, dia menulis pujian yang dia sebut demon itu ya, roh jahat itu yang mengganggu pergulatan di dalam pergulatan hati dia itu pergi. Ya. Martin Luther punya cara tersendiri melawan depresi. Ya. Dia percaya sekali itu disebabkan oleh iblis dan dia melawan iblis benar-benar dengan fisik. Dia pernah melempar gelas ke arah pojok tembok situ karena dia percaya iblis ada di sana. Dia lempar gelas itu. Ya, itu cara orang lain-lain. Betul saudara sekalian, ini cara Luther yang percaya sekali karena dalam proses reformasi kembali ke Alkitab banyak tantangan. Dia percaya salah satu pergumulan dia dengan depresi ini adalah sengaja karya dari iblis untuk menggagalkan proses reformasi back to the Bible. Dan kita bisa mengerti kenapa Luther melihatnya demikian. Karena memang masa-masa itu masa yang sangat kritis buat gereja. Iman, ya kan, berdiri atau runtuh kan, tergantung daripada apakah back to the Bible or not, gitu kan. Dan ini sekali lagi saudara, Martin Luther menyanyi untuk melawan depresi. Jadi kalau saudara tanya bagaimana ya kalau kita sedikit merasa depresi itu menyelesaikannya, kita bisa belajar dari Luther, nyanyi, ya kan, nyanyi lagu rohani begitu kan ya. Kalau nyanyi lagu blues tambah depresi saudara-saudara. Kita sering dengar nyanyian senang ya, kalau dengar nyanyian itu salah satunya. Tetapi menyanyi ya, menyanyi itu lain, menyanyi itu aktif ya, gitu kan. Itu sesuatu yang kita bisa belajar. Satu lagi tokoh saudara sekalian, saya perhatikan, saya tidak mendefinisikan depresi itu apa, karena bukan tempatnya di sini. Karena kita bisa lihat dari klinis, dari pastoral, dari macam-macam dah kayak gitu ya. Tapi lebih baik kita bicara gejalanya aja. Yang kita sebut depresi, yang perasaan down, yang berkepanjangan, yang kita tidak bangkit-bangkit meskipun sudah lewat waktunya. Salah satu di dalam sejarah, William Cowper, ya, bacanya Cowper itu saudara sekalian. Dia ini menderita depresi sampai masuk rumah sakit jiwa. Kalau ini parah, Spurgeon parah, Martin Luther lumayan parah, ini paling parah. William Cowper, dia menulis lagu, saudara tahu kan ya, telah mengalir darah penebus. There is a fountain filled with blood. Ya kan, saudara pasti tahu lagu itu. Berkali-kali mau bunuh diri, tetapi selalu ada yang mencegah. Ya, selalu ada yang mencegah. Kenapa dia bisa sampai ke sana? Ibu meninggal, ayah tidak dekat, saudara-saudara meninggal, waktu bayi yang hidup cuma dia, sebatang kara. Tetapi karena dia satu-satunya anak yang hidup, seluruh harta papa jatuh ke tangan dia. Ini problem. Dia nggak usah kerja. Perhatikan ini, Martin Luther menghadapi depresi dengan menyanyi. William Cowper mengalami depresi, salah satu situasi hidupnya, perhatikan, dia nggak kerja.
Jadi saudara boleh pikirkan dan renungkan sendiri, kenapa William Cooper depresi? Apakah ada hubungan dengan situasi nggak kerja? Lalu tanya dalam diri sendiri, saya kalau pas tidak ada kerjaan itu rasanya bagaimana? Ya. Kalau saudara bisa mengatakan begini, rasa-rasanya going down loh, rasanya hati ini down kalau nggak ada kerjaan. Dan saudara tahu, untuk mencegah itu terjadi harus apa? Kalau pas nggak ada kerjaan rasanya hatinya down, seperti depresi begitu, maka supaya melawan itu harus kerja. Ya, jadi tetangga punya apa kotor itu bantuin. Ya, disuruh apa-apa jangan nolak begitu kan ya, ingat. Ya, ini salah satu kemungkinan. William Cooper tidak usah bekerja dan dia tidak bisa bekerja. Dan karena hartanya banyak dia tidak perlu bekerja. Tetapi itu mungkin yang membuat dia lebih depresi. Ya kan? Ada pendeta yang menulis Amazing Grace namanya John Newton. Ya. John Newton ini adalah kunci dalam hidup William Cooper. Ya. Yang mendampinginya sampai John Newton tuh pernah korbankan satu masa liburan untuk menemani Cooper. Dan akhirnya dia pindah lokasi, pindah gereja, pindah pengembalaan, tapi tidak pernah berhenti surat menyurat. Ya kan? Dan itu salah satu yang membuat William Cooper tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Ada satu orang punya komentar begini, William Cooper itu seorang yang depresi ya, tapi kalau tulis lagu doktrinnya kental. Ya, zaman sekarang lain. Ya, depresi nggak depresi kita nggak tahu begitu kan, tapi doktrinnya encer. Lagu zaman sekarang doktrinnya encer begitu, kayak kopi cuma sesendok, airnya segalon begitu kan. Apa itu kan, nggak ada rasanya kan. William Cooper seorang penderita depresi yang masuk rumah sakit jiwa, hampir bunuh diri, tapi kalau nulis lagu doktrinnya kental sekali. Juga suatu kunci. Apakah pemahaman doktrin yang lebih mendalam menolong orang menghadapi goncangan jiwa dalam depresi? Itu suatu yang harus kita renungkan. Ya. Saya bisa berkata begini, saya bisa berkata satu hal, saudara mungkin juga punya perspektif lain, tapi dalam pengalaman saya, orang yang mempunyai pemahaman doktrin yang solid dan sungguh-sungguh dia percaya, tidak mudah goncang. Sebaliknya mereka yang agak encer dan merasa itu nggak usah terlalu begitulah ya, sedang-sedang aja, lebih mungkin. Tapi sekali lagi ini personal observation, bukan sesuatu yang keilmiah yang saudara boleh kutip, tidak bisa saudara sekalian ya. Tetapi ini salah satu pemikiran perenungan saya dari pembacaan terhadap hidup William Cooper dan himnya yang dia tulis. Mari kita bicara sekarang sebab-sebab depresi ya, secara ringkas saja. Situasi kehidupan. Ada kehilangan orang yang dikasihi, ada orang hilang pekerjaan, ada relasi yang rusak begitu kan, atau perpindahan negara, perpindahan kota itu bisa menyebabkan depresi, saudara sekalian. Ya. Jadi itu yang harus kita awasi, situasi hidup. Ya. Berikutnya, saudara sekalian, cara pikir yang keliru. Ini kita mesti akui. Banyak depresi yang manusia alami itu adalah karena cara pikir yang keliru. Di antaranya, cara pikir ekstrim. Kalau orang ketemu kita nggak nyapa, dia benci kita. Itu ekstrim. Orang tidak nyapa kan bisa karena dia lagi mikir sesuatu kan. Tapi seorang yang berpikirnya ekstrim, menarik kesimpulan terburuk, itu bisa menyebabkan depresi. Yang kedua, generalisasi. Begitu kan, kita masuk ke satu gereja, satu orang tidak nyapa, dua orang tidak nyapa, kita simpulkan gereja itu tidak friendly sama saya. Baru 2 dari 1000 sudah simpulkan. Kalau sampel itu kan nggak mewakili, nggak representatif begitu kan. Tapi memang generalisasi ini, ya kan sekali diputusin sama orang lalu berkata semua perempuan memang seperti itu, mata duitan. Generalisasi, depresi dia habis itu. Karena dia menutup diri, begitu kan. Demikian pula seorang perempuan berkata tentang seorang pria, begitu kan. Semua pria pembohong dan penipu, rayan gombal, begitu kan. Ketika mengalami satu kali. Saudara ada loh. Ada satu orang saya kenal di Amerika, seorang anak muda yang ganteng. Badannya tinggi, ganteng. Diputusin oleh girlfriendnya. Ya. Sampai hari ini, rumah ada, mobil ada, pekerjaan punya sendiri. Gak pernah mau dekat sama perempuan. Ya kan? Wajah ganteng, orang Kristen, ya, semuanya ini. Tidak bisa. Dia tidak bisa melewati generalisasi itu. Semua perempuan seperti girlfriend saya itu, yang kalau ketemu yang lebih dia tinggalkan. Jadi buat apa saya ulangi? Ada seperti itu.
Berikutnya filter negatif, ya. Misalnya ujian dari 100 soal, betul 90, salah 10. Jadi dapatnya 90. Dia fokus pada yang 10 salah. Itu filter negatif. Selalu melihatnya yang negatif. Dia tidak lihat 90 itu dia benar, dia hanya lihat 10 dia salah. Ya kan? Demikian pula misalnya di dalam pekerjaannya, dia pernah dikritik oleh rekan kerja dan bosnya, begitu kan? Tapi dipuji lebih banyak. Yang dia ingat kritiknya. Itu memang cara pikir orang tertentu yang bisa menuntun pada menyebabkan depresi, saudara sekalian. Ya, filter negatif. Dan satu lagi contohnya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Oh, seharusnya hamba Tuhan gini. Nah, ekspektasi terlalu tinggi. Seharusnya gereja begini. Seharusnya sekolah teologi, sekolah Kristen begini. Seharusnya pemimpin begini. Seharusnya presiden begini. Kalau kita punya expectation terlalu tinggi, kemungkinan kecewa lebih besar. Jadi ada rumus matematik saya pernah diajarkan oleh dosen psikologi saya. Expectation minus reality equals disappointment. Ya, ekspektasinya 10, reality 2, 10 kurang 2 berapa? 8, angka disappointment 8, tinggi sekali. Dikit lagi depresi, saudara sekalian. Jadi supaya kita boleh punya expectation. Nggak mungkin manusia hidup nggak punya expectation. Ya, tetapi jangan 10. Orang tua terhadap anak gitu, anak saya pintar sekali, besar jadi Bill Gates, jangan, itu 1000 saudara sekalian ya. Nanti reality 10 kan, angka disappointment 990, bahaya ya. Itu sudah kalau angka peringatan kuning, orange, merah, hitam itu saudara sekalian. Berikutnya saudara sekalian, kita harus mengakui dosa bisa menyebabkan depresi. Sekali lagi, meskipun kita tidak dogmatik, pasti dosa, tapi juga bisa dosa. Orang yang berkanjang dalam pornografi, bisa depresi. Itu dosa. Orang yang terlibat dalam hubungan sejenis, itu bisa depresi. Di Amerika, disahkan mengganti jenis kelamin. Jadi sekarang kalau pesan tiket, 4 gendernya. M, male, F, female, O, other. Kemudian ya, N, not say. Ya, jadi kalau pesan tiket dulu saya M sama F begitu kan. Sekarang M, F, O, N. Saya rasa kalau saya masuk ke website udah 5 sekarang tambah kan. Nggak tahu apa satu lagi. Tapi itu seorang yang berani melakukan operasi transgender, mengganti jenis kelaminnya. Itu 99% depresi. Itu kan dosa. Tidak boleh menerima gender yang Tuhan kasih. Kemudian masalah emosi. Masalah emosi, ini saudara sekalian ya. Sedih, kecewa, ditinggalkan, panik, khawatir. Itu juga bisa menyebabkan pure emotion. Apakah bisa berhubungan sama dosa? Bisa juga. Orang khawatir, kan nggak percaya sama Tuhan, begitu kan? Tetapi sekali lagi, ini satu hal yang kita mau lihat secara simptom ya. Keadaan emosi, begitu ya, mood. Dan tidak boleh kita lupakan juga faktor fisik. Saya selalu dapat artikel. 10 makanan yang bisa membantu orang melawan depresi. Saya baca apa aja 10 makanan begitu kan. Saya lupa persisnya tapi ada yang ditulis minuman teh hijau lah, apalah semua begitu kan. Saya pikir ada benarnya juga. Meskipun itu tidak mungkin menjadi solusi tuntas begitu ya. Tapi tidak bisa disangkali kita manusia itu psikosomatis. Badan sama roh itu satu kesatuan. Jadi nggak mungkin kita memisahkan total. Oh, depresi hanya masalah jiwa, masalah rohani, nggak ada hubungan sama fisik. Oh, itu hanya masalah fisik, kasih obat aja beres, makan teh aja beres, enggak. Itu interaksi dinamis antara jiwa, tubuh dan roh. Itu yang kita harus sadari. Berikutnya saudara sekalian, kompleksitas masalah depresi. Sekali lagi saya sudah sebut tadi, hindari sikap dogmatis. Ya. Artinya apa? Bedakan antara hal-hal doktrinal dan praktikal yang kompleks. Saya memasukkan depresi bukan dalam doktrin. Kalau doktrin tidak boleh kompromi. Tritunggal tidak pernah boleh jadi Dwitunggal. Ya, Tritunggal tetap Tritunggal. Keselamatan hanya oleh anugerah, sola gratia. Tidak pernah boleh grace plus work gitu kan ya. Hanya oleh iman, nggak boleh iman plus perbuatan begitu kan. Tetapi masalah depresi kita harus jujur, kita masukkan ke dalam bidang praktikal yang kompleks. Artinya kita mesti menghindari sikap dogmatis. Dogmatis itu yaitu apa saudara sekalian ya?
Depresi itu sama kompleks dengan masalah medis. Kita tidak akan berkata kepada orang diabetes, kamu dosa. Diabetes kamu disebabkan oleh dosa karena kamu tidak bisa menguasai diri. Udah dibilang gak boleh makan manis, kamu terus makannya manis. Itu akarnya dosa diabetes. Kalau dokter ngomong kayak begitu, saudara gimana? Cari dokter lain kan pasti kan? Gak ngerti Pak Dokter. Apakah salah diomong begitu? Nggak salah 100%. Memang kalau kita sudah tahu sesuatu manis kita nggak boleh makan, tapi kita nggak bisa menahan diri, kita makan manis, itu kan melanggar soal self control begitu kan? Tapi nggak sesimpel itu kan? Nggak sesimpel itu saudara sekalian, ya kan? Jadi jangan melihat orang yang mengalami depresi beda total dengan orang yang mengalami diabetes. Itu penyakit. Bisa ada unsur dosa, bisa. Tapi it's not the whole thing. Ya, jadi harus balance and holistic ngelihatnya. Yang kedua, hindari posisi ekstrim. Yaitu apa? Oh, penyebab depresi ini totally masalah jasmani ini. Masalah syaraf, masalah hormon, masalah makanan yang itu nggak bisa kita ngomong all physical. Atau nggak bisa juga kita ngomong ini roh jahat, all spiritual. Ini roh jahat, ini pengaruh demonik. Ya, itu sikap dogmatis, itu tidak boleh. Atau kita mengatakan ini masalah mental, pure psikologi, nggak ada yang lain. Tidak ada spiritual, tidak ada physical. Enggak. Masalah ini kita mesti lihat secara holistik. Kita tidak boleh ada sikap dogmatis. Artinya kita memperhitungkan aspek fisik, aspek rohani, hubungannya dengan Tuhan, cara pikir dia, dan aspek mental, keadaan emosi dia. Semuanya berhubungan. Ya. Saudara sekalian, saya mau berikan juga suatu reading dari Jonathan Edwards, seorang teolog Amerika yang sangat terkenal. Jonathan Edwards juga pernah menulis sedikit tentang depresi. Dia mengatakan begini. Ini bahasa Inggris ya saudara sekalian ya. The famous Mr. Perkins distinguishes between these sorrows. Maksudnya Mr. Perkins yang terkenal itu mungkin dokter atau siapa gitu kan, membedakan antara kesedihan yang datang melalui conviction of conscience, hati nurani yang ditegur begitu ya, dan yang disebut ini melancholic passions arising only from mere imagination, strongly conceived in the brain, which he says usually come on a sudden like lightning into the house. Jadi dia mengatakan ada dua hal. Satu, rasa bersalah karena dosa. Tapi dia bilang, Jonathan Edwards mengatakan mesti dibedakan dengan suatu keadaan down, melankolis begitu ya, yang tiba-tiba datangnya seperti ditimpa geledek, ditimpa petir gitu saudara sekalian kan. Dan ini terjadinya di otak. Jadi Jonathan Edwards sudah mengerti bahwa ada unsur hormon di otak di dalam pergumulan seseorang melawan depresi. Jonathan Edwards adalah seorang teolog, seorang pendeta, seorang gembala. Ya, dia begitu komitmen kepada studi medis sehingga dia pernah minta dirinya waktu itu smallpox itu ya, cacar smallpox apa terjemah Indonesia? Kalau cacar air chickenpox gitu. Ini smallpox ini mematikan. Sekarang udah hampir nggak ada begitu kan. Waktu itu banyak orang mati kena smallpox, maka dibikin vaksin. Siapa mau dites? Jonathan Edwards bilang tes saya. Dites mati dia. Dia meninggal dalam usia 55 tahun karena rela menjadi kelinci percobaan untuk vaksin smallpox. Jadi jangan dibilang Jonathan Edwards sebagai pendeta tidak komitmen pada dunia medis. Dia mengorbankan nyawanya untuk kemajuan penelitian vaksin. Dia juga mengatakan bahwa di dalam unsur pergumulan depresi ini ada dua hal yang kita mesti bedakan. Satu, unsur kerohanian. Memang dosa yang harus orang bertobat. Kalau enggak menyebabkan depresi. Tapi ada satu lagi, sesuatu yang di otak. Seperti petir begitu. Nggak bisa dikontrol. Datang seperti itu. Teman saya yang mengalami depresi itu adalah seorang Kristen yang sungguh menjaga kesucian hidup. Ya, yang saya bilang tadi 17 tahun. Dia sungguh menjaga kesucian hidup, membaca Alkitab 2 jam satu hari sampai hari ini. Ayat lebih hafal dari pendeta. Tapi depresi. Itu contoh, ada orang yang mengalami depresi tetapi kerohaniannya oke. Dia dengan Tuhan good. Tapi apa berarti dengan Tuhan good? Nggak ada keadaan syaraf yang bisa membuatnya merasa depresi. Bisa. Satu lagi saudara sekalian yang dikatakan kita sudah baca ini ya. Dia mengatakan, Charles Spurgeon berkata begini, pembaca jangan ketawain the nervous and the hypochondriacal, ya kan, orang yang mengalami sakit syaraf dan itu kesakitan mereka, their pain is real, ya. Meskipun
banyak kesulitan mereka, penderitaan mereka tuh ada di imajinasi, tapi ini bukan imaginary, ini real. Ya. Jadi Charles Spurgeon menasihatkan kita, jangan ketawain orang yang bergumul dengan masalah syaraf yang menyebabkan depresi. Meskipun kita mengatakan ya itu masalah di otak dan imajinasi dia, tapi masalah itu real, bukan masalah imajinatif. Jadi bantu mereka, tolong doakan mereka, jangan ketawain dan remehkan mereka. Sebagai seorang yang mengalami masa-masa ini, apa yang Charles Spurgeon tulis sangat-sangat penting. Ya. Satu lagi literatur dari yang saya kira bisa menjadi sumber bagi kita yang bidang kerohanian adalah spiritualitas kaum Puritan. Saya baru menyadari setelah saya baca, saudara sekalian, beberapa sampel tulisan Puritan ya, beberapa yang saya suka, John Owen dan sebagainya. Puritan itu disebutnya ada gelar sendiri mereka, Doctor of the Souls. Kaum Puritan itu adalah dokter membedah jiwa. Saudara pernah baca tulisan Thomas Watson, Thomas Boston? Kalau baca tulisan mereka itu seperti jiwa kita dioperasi pakai pisau, saudara sekalian. Ini kan pikiran kamu berdosa karena ini kan. Coba saya sekali, itu bahan gratis semua. Bacanya memang susah bahasanya begitu kan. Kalau mau beli yang bahasa gampang itu mesti bayar, yang nggak gratis, yang gratis susah. Tapi kalau baca tulisan kaum Puritan itu jiwa kita kayak dimasukin pisau, saudara sekalian. Firman Tuhan itu membelah, mendiagnosa. Maka dikatakan kaum Puritan itu doctor of the souls, ya kan? Dokter dari jiwa. Nah, di sini ada buku yang bagus ditulis ya, Depression, Anxiety in the Christian Life. Wisdom dari Richard Baxter, salah satu tokoh Puritan, begitu kan? Yang ditulis itu ya ada dua orang tulis yang pendahuluannya, J.I. Packer, seorang teolog, sama seorang dokter, Dr. Michael Lundy. Ya, jadi sekarang sudah ada kesadaran antara teolog dan dokter untuk bekerja sama. Ya, membahas masalah depresi ini. Ini buku terakhir yang cukup recent begitu kan? Satu hal yang kita bisa belajar dari kaum Puritan untuk menghadapi masalah depresi, 3 hal. Kaum Puritan sangat menekankan the primacy of intellect. Doktrin itu mesti tahu, mesti saklek, mesti solid. Nah ini kita bisa belajar. Tadi saya sudah bicara, William Cooper, depresi mau bunuh diri, tapi tulis him, doktrinnya dalam. Nah ini dikonfirm oleh kaum Puritan, bahwa untuk menghadapi masalah kerohanian, masalah depresi, the primacy of intellect itu penting. Jadi kita jangan anti intelektual begitu kan ya. Oh ini terlalu rasional, terlalu doktrinal. Enggak, itu perlu the primacy of the intellect. Bukan segala-galanya tapi prioritas. Primacy of the intellect. Yang kedua, unity of human life before God. Jadi manusia itu badan sama rohnya jangan dipisahkan. Memang bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Yang terjadi pada roh punya impact pada badan. Yang terjadi pada badan bisa punya impact pada roh. Karena toh tubuh kita disebut bait roh Allah. So it's spiritual, meskipun it's physical, begitu kan? Dan yang ketiga, the centrality of eternity. Ini sumbangsi kaum Puritan yang mengingatkan kita bahwa suatu saat pergumulan kita akan berakhir di kekekalan. Tapi selama hidup selalu ada struggle. Nah, saudara sekalian, pendekatan yang utuh berarti apa? Pendekatan Kristen yang holistik terhadap masalah depresi menuntut adanya keseimbangan antara medis. Jangan alergi sama obat juga, begitu ya. Istirahat, jangan mengatakan nggak istirahat berarti meningkatkan produktivitas, nggak juga. Tuhan dari 7 hari kasih 1 sabat, dia sendiri dikatakan beristirahat. Hebat sekali kita tidak beristirahat, begitu kan? Meningkatkan produktivitas. Saudara, studi membuktikan yang kurang istirahat turun produktivitasnya. Konseling. Kita perlu ini juga, saudara sekalian. Dan jangan lupa peranan gembala, pendeta, penginjil, bimbingan rohani. Sangat penting. Jadi pendekatan yang utuh itu membutuhkan pendekatan 4 hal ini. Di mana proses pemulihan ini, saudara sekalian, membutuhkan ketekunan dan intensitas yang terus-menerus selama berbulan-bulan. Bahkan dalam beberapa kasus bertahun-tahun. Ya. Tadi dalam kisah William Cooper itu 20 tahun. Kalau tidak salah, John Newton menemani dia terus, ya baik dalam person maupun surat menyurat, begitu kan? Sebagai tips sederhana, saudara sekalian, setelah kita banyak bicara mengenai masalah sejarah topik depresi, coba kita lihat ada satu orang tulis buku, ini pendeta ya, sorry kepotong sedikit, Jason McNaughton. Ini pendeta ya, dia bukan akademisi, dia pendeta, dia gembala, tapi dia mengalami depresi. Dan dia sudah keluar dari depresi. Dia tulis buku
Confession of a Depressed Christian, subjudulnya bagaimana seorang pendeta melewati depresi dan kamu pun bisa. Jadi sengaja dia tulis buku ini sebagai pendeta untuk semua orang Kristen. Ya. Tipsnya apa singkatnya? Saudara bisa baca sendiri. Itu bukunya kalau di Kindle murah sekali. Ya kalau pakai dolar 99 sen. Dia memang jual bukan buat untung, tapi untuk ganti ongkos penerbitan aja, saudara sekalian. Akui, simple ya ngomong. Akui kamu depresi. Ya. Itu langkah pertama dia yang paling susah. Oh enggak lah, dia teman saya depresi, si Anu depresi, saya enggak. Kalau emang ngalamin, akui. That's the first important step. Ya kan? Enggak usah tinggal di I'm depressed. Enggak usah ngomong gitu terus, tapi akui. Memang saya sekarang sedang mengalami depresi. Ya. Kemudian jangan malu minta tolong. Kita kalau sudah belajar dalam kuliah umum ini juga tidak boleh menstigma orang yang depresi begitu ya, karena mereka perlu pertolongan. Entah mereka perlu pertolongan atau perhatian, mereka perlu pertolongan begitu kan. Jadi jangan malu juga untuk minta tolong, ya kan? Jangan malu untuk minta tolong. Saya ada masa-masa saya mengalami gejala depresi itu ya dalam pelayanan. Saya tidak malu minta tolong bahkan mengaku dengan seorang yang bukan hamba Tuhan, tapi secara kerohanian matang begitu ya. Jadi nggak perlu juga malu, saudara sekalian. Yang ketiga cerita kalau ada masalah diceritakan dengan orang yang bisa dipercaya begitu kan. Ya kita nggak tahu lingkungan kita kan lain-lain, ada yang takut ceritanya nanti jadi gosip begitu kan. Saya rasa Indian kita mesti take the risk. Kita nggak bisa memastikan cerita kita nggak keluar, ya kan? Tidak ada yang secure begitu kan. Orang yang baik sekalipun bisa bocor mulutnya. Tetapi kalau kita sama sekali tidak cerita, sementara kita membutuhkan orang untuk kita sharing hal ini, kita memilih yang tidak bijaksana menurut saya. Dan semua pilihan ada resikonya. Cerita beresiko, tidak cerita beresiko. Kita harus dengan hikmat Tuhan. Ya, tidak bisa terlalu takut menutup diri karena tidak trust anyone. Ya. We cannot live that way. Ada risk in trust, ada resiko percaya orang. Ya. Dikhianati, dibocorkan ceritanya. Tapi it is what it is, saudara sekalian. Lakukan apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Dan jangan lupa berdoa. Meskipun kita tahu seorang depresi doanya seperti apa, ya kan? Tapi belajar berdoa. Dan jangan lupa cari info, ya. Tapi cari info hati-hati, begitu ya. Jangan cari info how to overcome depression. Yang pertama, pergi keluar lari-lari, ya kan? Dan sebagainya. Kita juga lihat-lihat infonya seperti apa. Tapi cari info. Dan dia mengatakan yang paling menolong dalam pengalaman hidup dia adalah catatan harian. Coba tuliskan yang kamu rasakan. Ternyata waktu tangan menulis atau mengetik itu, mata melihat, proses transformasi terjadi. Ya kan? Ada orang kalau dengar khotbah, dia ingat aja begitu kan ya. Iya, saya ngerti Pak Khotbah ngomong. Ada orang dengar khotbah menulis, bukan karena dia nggak ngerti atau kalau nggak ditulis lupa. Tapi dalam proses menulis itu, dari otak ke tangan, itu ada sesuatu terjadi secara biologis yang membuatnya itu masuk, saudara sekalian. Ya kan? Maka ada orang ingat peristiwa sesuatu, tapi dia lebih cenderung menulis dengan jurnal, catatan harian. Ya. Ini pengakuan dari seorang pendeta. Dan tips untuk teman atau caregiver, kita mungkin nggak depresi sekarang, tapi mungkin orang yang kita kenal depresi. Bagaimana kalau kita itu jadi caregiver atau sebagai teman, begitu kan? Ya meskipun itu bukan masalah kita, studilah sedikit tentang depresi. Jangan studi yang cuman our problem, begitu kan ya. Kalau kita juga mengasihi teman kita, studi juga their problem, begitu kan. Masalah mereka kita juga perlu studi, begitu kan. Yang kedua, tidak ada yang lebih gampang, lebih penting daripada simpati. Simpati bukan berarti setuju. Ya. Ada orang ngadu ke saya punya pergumulan dengan same sex, begitu kan ya. Saya nggak setuju, tapi saya simpati. Saya mau dengar kenapa kamu bisa begitu. Meskipun pada akhirnya saya katakan itu salah, ya kan? Tapi simpati itu langkah yang penting, langkah kedua yang penting. Yang ketiga untuk depresi, begitu kan ya, support. Ya. Kadang-kadang kita nggak usah banyak nawarkan nasihat, begitu kan? Tapi sering ngecek di WhatsApp atau telepon, gimana kabarnya, gitu kan? Kita nggak tahu lagi dia bergumul apa. Saya juga tidak tahu waktu anak yang kasih surat saya itu berkata malam itu saya mau udah. Saya tahu dia sering sharing kalau malam-malam. Dan saya kadang-kadang terganggu, begitu kan ya. Saya mau online malam karena kerja, waduh ada beginian, saya nggak bisa kerja, mesti kan ini kan sudah bukan jamnya ngobrol, tetapi
Saudara sekalian, kadang-kadang di dalam pelayanan, dalam persahabatan, we have to be available. Begitu kan, dan kita nggak tahu sesuatu yang kita putuskan untuk jawab menyelamatkan kehidupan seseorang. Saya juga nggak tahu itu sesudah beberapa tahun surat itu saya pegang sampai sekarang. Saya tanya sama dia, bolehkah saya cerita kisah kamu? Karena saya mau membawakan kuliah umum tentang depresi. Kalau pengalaman depresi saya bisa menjadi berkat menolong banyak orang, silakan, tanpa menyebutkan nama. Jadi support itu penting, saudara sekalian. Yang keempat, sadari akan stigma. Ya, jadi kalau orang tidak mau cerita karena stigma depresi itu sama dengan tidak percaya Tuhan, kita juga berusaha mengerti dan mendidik teman-teman, jemaat, supaya juga jangan mudah mengenakan stigma ini kepada orang. Dan of course yang kelima, jangan lupa juga kalau orang cerita, kita sebagai teman dan caregiver jaga rahasia. Memang gak gampang, karena ini rahasia, teman A, teman B rahasia, begitu kan, teman C rahasia, begitu kan. Lama-lama kita ngomong-ngomong begitu bisa keluar, begitu kan. Tapi sedapat mungkin saudara sekalian, jaga kerahasiaan. Saya sebagai pendeta, kalau orang cerita dan Pak Pendeta jangan diceritakan siapa-siapa ya. Iya, saya ngomong gitu. Tapi bagaimana caranya? Karena yang cerita jemaat kan banyak, begitu kan. Dan satu orang cerita bisa 10 kali, 10 rahasia, begitu kan. Ini hard drive-nya sudah overloaded, gitu kan. Nanti kalau keluar bagaimana? Jadi saya punya kebiasaan, saudara sekalian, kalau sebagai gembala begitu ya, orang cerita, ini minggu ini ada 3 cerita. Begitu orang kedua cerita orang pertama saya delete. Saya delete di otak begitu kan. Jadi udah 3 minggu dia ketemu saya lagi, Pak Pendeta, ingat cerita saya 3 minggu lalu? Enggak ingat saya. Untuk menjaga kerahasiaan kamu, ingatkan saya lagi. Jangan dibilang gembala nggak perhatian, dong. Ini menjaga confidentiality. Orang beda-beda, ada orang bisa menjaga. Saudara sekalian, saya pikir lebih gampang lupakan, totally lupakan. Saya bisa delete begitu. Jadi jangan heran kalau ketemu hari ini, nanti kapan kita ketemu lagi. Bapak ingat saya? Enggak, saya delete semuanya. Karena semakin kita bertambah umur, kapasitas hard drive berkurang ya. Dan solid state drive mahal sekali yang cepat itu ya. Ini kan belum bisa ditransplantasi. Secrecy, saudara sekalian, jaga rahasia. Yang keenam, speak ya. Speak ini bukan cerita ke orang, tapi ngobrol sama dia begitu ya, speak gitu kan. Dan S yang ketujuh, watch suicide sign. Jangan ketawain orang yang ngancam-ngancam bunuh diri. Kalau dia beneran bunuh diri, nyesal kita. Semua ungkapan bunuh diri, sehumor apapun, harus kita tidak boleh menganggapnya guyonan. Syukur-syukur itu guyonan. Tetapi dari si kita jangan pernah menganggap guyonan. What if it is true? Ada satu orang yang ngancam begitu ya. Dia suka sama seorang teman, tapi sejenis begitu kan. Sama-sama di Jakarta Barat dulu. Saudara sekalian, saya mau bunuh diri. Saya bilang saya ambil alih kasusnya sih, ya kan? Mungkin dia bercanda begitu kan, karena memaksa orang itu untuk kontak terus. Tapi saya langsung mengontak orang itu. Kamu boleh ngomong sama saya. Ternyata memang bercanda, cuma ngancam. Tapi paling sedikit harus ada tindakan. Kita nggak boleh bilang sama orang itu, diamin aja. Itu mah cuma ngancam-ngancam. Mungkin cuma ngancam, tapi kita sebagai caregiver, sebagai orang di samping, boleh masuk ikut campur untuk memastikan. Betul saudara sekalian? Dan yang ke-8, slow, artinya sabar. Tidak ada quick fix for depression. Charles Spurgeon dari umur 33 sampai mati depresi, bergumul terus. William Cooper juga demikian. Tidak ada quick fix. Selama kita bisa bantu, kita bantu, saudara sekalian ya, kita bantu. Kalau memang kita juga terbatas, ada teman lain bisa membantu. Satu tim kita bekerja sama. Terakhir saudara sekalian ya, saya harap belum melampaui jatah 50 menit yang diberikan ya. Komentar yang umum namun jarang menolong, bahkan tidak menolong ya. Sudahlah, jangan dipikirin. Nah ini, coba jangan sering-sering ngomong kayak begini sama orang yang depresi. Buat dia itu penting. Kita ngomong begini kesannya kita meremehkan masalah dia. Jadi dia merasa tidak punya teman yang mengerti. Ya, atau ini kelihatannya bagus, berpikirlah positif. Saudara, depresi bukannya saklar, on off. Sekarang kamu off, ini on aja, susah amat. Itu kan tadi dikatakan ada unsur medis. Nggak bisa on off begitu. Orang diabetes kan nggak bisa on off, udah gulanya turun. Itu juga demikian. Jadi kata-kata yang kesannya shortcut itu kita mesti hati-hati. Karena bisa menolong tapi jarang. Ya. Ini akuilah dosamu, jangan cepat-cepat.
Jangan ketemu teman depresi begitu kan ya, pasti kamu ada dosa, akuilah. Karena orang dalam Tuhan selalu bersuka cita, gak pernah murung kayak kamu. Murung membuktikan hubungan kamu sama Tuhan gak baik. Ngaku dosa sekarang sama saya. Jangan, saudara-saudara. Ini boleh di ujung setelah kita tahu duduk masalahnya. Iya, saya ini ngalami depresi karena saya terlibat pornografi. Ya, kamu mesti ngakuin dosa kamu dan bertobat. Tidak boleh seperti itu lain ya. Tapi pertama-tama jangan begini dulu, saudara sekalian kan. Masa dokter gitu kita ketemu mengatakan wah kamu ini fatal penyakitnya. Kan enggak didiagnosa dulu begitu kan. Nah ini lagi juga bagus kelihatannya sih. Masalah saya lebih parah dari masalah kamu. Itu ada anak dibully di Amerika. Banyak kasus bully itu ya di Amerika kan. Dia cerita sama orang tuanya. Ah kamu anak sekarang itu tempe mentalnya katanya. Saya dulu papa dipukulin lawan balik. Kamu ini seperti ayam. Ngomongnya begitu saudara sekalian. Bunuh diri anaknya. Jadi my problem is bigger than yours. Seringkali tidak menolong. Karena dia datang dengan masalahnya. Jadi kita datang ke dokter ya dok. Saya ini punya diabetes. Ah kamu manja. Saya punya diabetes lebih parah dari kamu. Kan gak begitu. Kita ketawa dok. Kan saya punya masalah. Ini kan bukan bicara masalah dokter. Nah, kita jangan menghadapi depresi dengan sikap masalah saya lebih berat dari kamu, ya kan? Itu kita bukan sedang menolong, gitu kan? Kalau kita memang mendengarkan masalah orang, kita fokus pada masalah dia, jangan dibandingkan dengan masalah kita, karena masalah nggak bisa dibandingkan, ya. Masalah tidak bisa dibandingkan. Kelima ini bagus sekali saudara sekalian, ya. Kedengarannya, kamu pasti kuat menanggungnya. Kalau dia kuat menanggungnya, nggak ngomong sama kita, begitu kan? Kerisen dia ngomong sama kita, dia nggak kuat lagi. Udah ngomong, dia ngomong, kamu pasti kuat menanggungnya. Dan orang banyak salah baca 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Semua pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan manusia. Waktu kamu dicobai, Tuhan itu setia. Dia berikan kepada kamu jalan keluar. Banyak orang for some reason artikan ayat itu kamu kuat menanggungnya. Justru artinya adalah kamu gak kuat, maka Tuhan yang buka jalan. Kenapa bacanya bisa begitu? Masalah yang kamu alami masalah biasa. Kalau kita bisa memikulnya, Tuhan gak usah kasih jalan keluar. Kita ciptakan sendiri jalan keluarnya kan. Bahwa Tuhan harus menciptakan jalan keluar, berarti kita gak bisa ada jalan keluar dong dari diri kita. Jadi ayat itu jangan dipakai untuk poin kelima ini. Salah baca. Saudara pulang baca lagi 1 Korintus 10 ayat ke-13. Bukan itu artinya. Baca tafsiran, baca komentari. Bukan itu artinya. Oke. Itu salah satu common misconception. Ini lagi satu. Tersenyumlah, masalah akan selesai. Bawa balon lagi, begitu kan saudara sekalian. Balon ulang tahun, senyum dong, saya udah bawa balon, begitu kan. Tambah depresi orangnya, saudara sekalian. Kalau ini lebih advance yang ke-7, makan aja obat anti depresi, Prozac apa gitu makan. Jangan, kita bukan dokter ya. Kita jangan mengambil tindakan dokter. Biar kalau dia mesti periksa dokter, psikiater, silakan begitu kan. Bukan kita yang kasih diagnosa begitu kan. Makan saja obat anti depresi. Ini paling parah dari semuanya saudara sekalian. Karena saya kan udah cerita tadi, saya juga tahu obat-obatan anti depresi kan yang teman saya makan ya. Saya tahu ada satu obat yang dikatakan indikasinya untuk depresi. Makan itu banyak yang bunuh diri. Jadi hati-hati kita. Saya tahu merek obat itu, saya tahu hasil penelitiannya, dan teman saya sendiri cerita setelah makan obat itu waktu dari apartemen lihat ke bawah mau loncat. Ya, jadi jangan sembarangan kasih suruh orang makan obat saudara sekalian. Meskipun obat itu disebutnya obat anti depresi. Ini bukanlah obat tolak angin, bukan saudara sekalian ya. Ini levelnya bukan level tolak angin, Bodrex, bukan saudara sekalian. Ya, bukan kodein, obat anti sakit yang pakai resep dokter, bukan juga. Ini obat yang sangat luar biasa mengubah cara syaraf bekerja. Jadi kalau kita bukan dokter dan tidak kenal dokter yang benar-benar pengetahuan kita nggak pas, hindari komentar yang terlalu cepat. Makan obat aja begitu kan. Oke, saudara sekalian, saya kira waktunya sampai di sini. Ya, mari sekali lagi kita beri aplaus untuk Pendeta Wilson. Kita akan ambil break 5 menit, yang mau ke toilet, yang mau kopi cepat di bawah, kemudian 238 ya, kita naik lagi. Ya. Kalau ada yang sudah punya pertanyaan yang tertulis, silakan boleh serahkan kepada saya supaya ketika sesi dimulai kita bisa langsung bacakan.
ini yang satu bertanya tentang tadi pemuda yang ditolak atau ditinggalkan kasihnya. Bagaimana trauma ini dapat dikorelasikan dengan depresi? Yang kedua, ada satu penanya, dia sedang melayani orang yang depresi, sementara tidak ada gereja atau hamba Tuhan di tempat ini yang bisa menolong. Orang itu sudah melakukan konseling pada psikiater, minum obat-obatan antidepresan. Dia menganjurkan untuk menulis jurnal namun tidak dilakukan. Menurut Bapak apa yang bisa dilakukan ketika dia jauh dari orang ini dan juga terkadang tidak cukup banyak waktu ataupun waktunya berbeda sehingga tidak bisa sering menelpon atau membantu? Oke, saya jawab dulu yang pertama. Mengenai contoh pemuda yang ditolak kemudian tidak pernah mau menikah, apa hubungan dengan depresi? Saya tidak mengatakan itu membuat dia jadi depresi, tapi cara pikir yang sering menyebabkan orang depresi adalah generalisasi berlebihan. Jadi kan ditolak oleh satu, maka menyimpulkan semua, dalam hal ini wanita, semua wanita seperti itu. Kebiasaan false thinking, ya, berpikir yang salah itu salah satunya generalisasi. Itu kalau menjadi kebiasaan turut berkontribusi kepada depresi. Jadi saya nggak mengatakan langsung ditolak menjadi depresi, enggak, orangnya nggak depresi kok begitu. Tapi cara pikir demikian itu dalam banyak aspek kehidupan, kalau terus menerus generalisasi itu bisa membuat orang lama-lama depresi. Ya. Pertanyaan berikutnya, orang yang depresi tidak ada gereja dan tidak ada hamba Tuhan bisa menolong. Konseling, berobat pada psikiater, minum obat antidepresan, menulis jurnal tapi tidak dilakukan. Apa yang dilakukan kalau saya cukup jauh dari dia? Tetap open line, artinya tetap available. Selama di dalam, in the back of his mind, selama dalam pikiran dia tahu ada orang yang dia bisa lari, pada sewaktu dia lagi kepengen cerita, itu cukup. Dan dari waktu ke waktu, saudara boleh tanya apa kabar. Semuanya baik, menunjukkan bahwa masih care, masih ada kontak. Gak usah setiap hari, karena itu bisa punya efek yang berbeda, tapi dari waktu ke waktu, maybe 2 minggu sekali, ya kan, maybe lebih dari itu, tetapi intinya tetap ada pendampingan. Karena kelihatannya saudara yang menulis pertanyaan ini adalah salah satu dari sedikit orang yang dia masih bisa ngomong, dia bisa cerita, bahwa dia nggak nulis jurnal, dia nggak mau ini, jadi masih ada orang diajak ngomong. Selama dia tidak terisolasi total dan saudara masih terbuka untuk dihubungi oleh dia dan juga menghubungi dia, saya kira that's the best, ya, itu yang terbaik kita bisa lakukan. Ya, apakah ada yang mau bertanya langsung? Sebelah kiri satu, belum ada. Sebelah kanan, oke. Kalau belum ada, saya ada 2 pertanyaan di tangan, ya, saya bacakan saja ini. Bagaimana cara menolong orang yang depresi tapi tidak mau mengungkapkan? Kalau dia tidak ungkapkan, saudara tahu dari mana dia depresi? Lihat dari mananya, coba. Wajahnya murung terus. Oh, tidur terus. Berarti ini orang dekat ya, tahu dia tidur terus apa di kontak, nggak ada begitu kan? Bisa dengan saudara kalau cukup dekat dengan dia mulai sharing beban saudara. Jadi mungkin dengan saudara sharing masalah yang mengganggu saudara, dia bisa melihat, oh kamu ini open juga kepada saya ya. Dalam bahasa Inggrisnya, you're vulnerable to me, gitu kan? You're being vulnerable, ya. Being vulnerable itu artinya kita terbuka dengan kemungkinan disakiti, gitu kan? Nah kalau kita berani begitu, semestinya tidak ada alasan bagi dia tidak vulnerable to us. Ya biasanya di dalam grup-grup, small group yang kita sebut accountability group itu gampang kita being vulnerable to each other. Jadi dalam bahasa kita di antara gereja-gereja di Amerika itu being vulnerable to each other itu salah satu bagaimana open up orang lain, ya, yang tidak mau cerita. Berarti kalau kita berani cerita apa adanya, kita tidak malu, dia juga cenderung berani karena dia pun merasa tidak sendirian cerita itu. Berarti dia juga merasa dia tidak akan dipermalukan ketika dia cerita. Dan saya melihat seringkali it always works. Ya. Kalau sampai memang dia sama sekali tidak mau terbuka, gitu kan. Tapi kita nggak usah mengada-ngada, begitu kan. Memang cerita sesuatu yang memang genuinely pergumulan kita. Ya, jadi itu caranya dengan dari diri kita dulu. Ya. Itu saya kira. Ya, pasti. Ini ada 2 pertanyaan dalam bahasa Inggris. What was the cause of the pastor who took his life?
apa yang menjadi penyebab pendeta yang kemudian bunuh diri. Yang kedua, what makes being a pastor in high risk to get depression? Apa yang membuat seorang pastor itu lebih mudah untuk terkena depresi? Kalau dari yang kisah pertama yang ada foto keluarganya tadi, dia mewarisi mega church dari papanya yang meninggal mendadak. Majelis menunjuk dia, kamu anaknya, kamu harus meneruskan. Jadi sesuatu yang dilempar ke pundak dia tanpa dia bergumul dengan Tuhan. Ini panggilan dia bukan. Tapi kalau dia tidak pikul, gereja bubar, karena tidak ada figur dari keluarga itu lagi, dia merasa bersalah. Jadi dengan berat hati dia ambil, berusaha tersenyum, bahkan dia khotbah tentang depresi. Ya. Dia berkata pada orang, kamu terus mesti berpengharapan, jangan patah semangat, jangan jatuh dalam depresi. Seperti saya bisa bangkit. Dia khotbah yang lama bunuh diri, begitu kan. Saudara sekarang sekali lagi khotbah sama yang dilakukan nggak selalu ada hubungan. Dan kita manusia, memang kita lihat ada gap dalam hal itu. Ya. Jadi yang saya lihat dari kasus dia, bahwa dia menerima sesuatu yang sebenarnya bukan beban dia untuk melayani. Dan banyak pendeta mewariskan gereja kepada anaknya, tidak memperhitungkan hal ini. Tidak sungguh mengerti bahwa anak itu melihatnya berbeda. Orang boleh respect sama papa, belum tentu orang yang sama respect pada anak. Karena orang yang itu sudah melihat anak dari kecil, waktu masih pakai pamper, begitu kan. Jadi sikapnya lain, dan dia merasakan, tapi dia cerita pada papa, nak kamu bisa, begitu kan. Dan seringkali ketika papa sudah tidak ada, ya tidak ada support system lagi kan, begitu. Dan ini yang saya kira saya pelajari dari kasus yang keluarga tadi, ya. Jadi dia memang sudah ada masalah depresi, kemudian majelis juga suruh dia ambil off, begitu kan ya. Kamu off deh 2 bulan, begitu kan. Dia sudah mengerti, ya kan. Tetapi mungkin juga, nah ini berhubungan dengan pertanyaan kedua. Kenapa posisi sebagai gembala itu sangat rentan kepada depresi? Ya karena mereka memikul beban jemaat. Jadi jemaat mengeluh apapun, ini ban mobil saya ini pecah, itu masuk dalam pikiran, begitu kan. Ban mobil pecah kan bisa bawa tukang ban, tapi paling enak kalau sama pendeta, begitu kan. Rasanya rilis, begitu. Jadi gembala disuruh memikul ban mobil pecah, kucing mati, anjing sakit, begitu kan, sampai keluarga bermasalah. Dan saya sebagai seorang yang mengembalakan selama 17 tahun, yang saya perhatikan hidup seorang gembala adalah 24 jam nggak pernah lepas pikiran dari masalah jemaat. Jadi bangun pagi itu jantung deg-degan, ya. Mayoritas deg-degan jantung saya karena masalah apa lagi nih pagi ini. Dia telepon begitu kan, nggak ada masalah. Ada pertanyaan lagi, jangan-jangan ada masalah tapi nggak mau cerita begitu kan. Jadi kepikir terus kan, kemana aja kepikir terus kan. Jadi tidak ada liburan sebenarnya buat hamba Tuhan secara mental. Gembala. Jadi saudara-saudara yang anggota gereja atau pengurus, ya saya boleh minta juga ya mewakili gembala, kalau tidak perlu tambahin beban nggak usah kepada gembala. Nah, anjing mati, kucing sakit, ya ban mobil pecah, cerita sama majelis aja, tugas mereka. Tugas mereka begitu. Kalau di gereja Presbyterian di Amerika, ya ada orang kecelakaan yang maju dulu diaken. Diaken maju mendoakan, diaken kerjanya keras sekali di Amerika. Majelis maju mendoakan sampai sudah settle di rumah sakit, sudah nyaman, panggil pendeta doakan. Ya, kalau di gereja Asia saya lihat terbalik ya, pendeta dulu suruh maju. Ya kan sampai udah nggak bisa tolong baru majelis yang maju begitu kan. Enggak, kalau sudah berani menjadi deacons dalam gereja Presbyterian, gereja dengan sistem majelis, harus berani berkorban. Off dari pekerjaan, off dari bisnisnya, begitu kan ya, harus berani. Karena dia bagian di diakonia. Jadi saya mendengar cerita sendiri dari seorang Indonesia yang ada menjadi diaken di Presbyterian Church, begitu. Kerja kami sangat berat, maka dipilih lagi nggak mau dia. Itu benar-benar diaken yang bekerja. Kalau yang nggak bekerja dipilih 10 kali pun mau, begitu kan. Nah saudara sekalian, ini yang saya katakan, kita mesti mengubah cara kita, ya pelayanan, ya mengingat apa yang kita alami ini. Karena yang rugi gereja juga kok. Kalau begini-begini terjadi yang rugi gereja. Karena semua pemuda yang hadir di gereja itu berkata, "Ma, kok pendeta kayak begitu?" Orang tua jawabnya bagaimana? Pindah gereja, ya kan, supaya menghindari masalah. Dan apakah itu menyelesaikan masalah, gitu kan? Jadi lebih baik preventatif. Jadi saya itu menjawab pertanyaan, kenapa menjadi seorang gembala itu lebih rentan kepada depresi. Kita ada guyonan yang real di antara pendeta. Menjadi pendeta cuma pilih 2 penyakit, jantung atau lever, gitu aja. Dan itu bukan guyonan. Ya, bukan guyonan saudara sekalian. Karena saya melihat dari rekan-rekan yang senior itu, enggak jantungnya rusak, levernya rusak.
Ya itu real ya, beban pelayanan itu seperti kita lihat dalam kerja tadi, impact your health begitu kan. Jadi ini sesuatu ya, saya nggak mau sebut nama begitu kan ya, tapi saya tahu ada beberapa hamba Tuhan, dia kena jantung, ini kena lever begitu kan ya, ini dioperasi lever, ini nggak bisa dioperasi jantung gitu kan, harus makan obat seumur hidup dan tekanan darah dan sebagainya. Saya percaya semua pekerjaan ada tekanan, tapi 24 jam tidak ada liburan itu gembala. Karena dimanapun dia liburan, ada text message dari jemaat, dia harus datang, dia harus respon, dia harus jawab. Diajak makan meskipun sudah beratnya berlebihan, harus makan. Sudah dibilang tidak baik untuk kolesterol kencing manis dia, tetap diberikan. Kalau pendeta tidak makan, berarti menyakiti saya. Jadi jemaat kalau aja pendeta makan, harus sungguh tanya. Ya. Kalau pendeta pantangnya apa? Kalau sudah kenyang minum kopi nggak apa-apa. Ya kita bayarnya lebih sedikit toh kalau minum kopi doang. Ya kan? Tidak ada sungkan-sungkan begitu kan ya, karena juga mengasihi gembalanya. Terus saudara sekalian, saya harap itu menjawab pertanyaannya. Sakit ketiga, Pak, kolesterol. Oh kolesterol ya betul. Darah tinggi, kolesterol, wah masih banyak ini. Cuma yang agak berat saya lihat jantung dan lever. Itu diomongkan oleh seorang gembala yang sudah sehingga sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dia ngomong itu waktu saya masuk pelayanan, saya ketawa begitu kan ya. Masa mesti milih dua, jantung apa lever begitu kan. Tapi ternyata dia sendiri waktu dipanggil Tuhan, dia kena stroke. Kena stroke karena sesuatu yang terjadi dalam pelayanan. Bukan sesuatu natural ya. Bukan masalah, ada sesuatu yang terjadi dalam pelayanan menyebabkan dia berpikir akhirnya kesehatannya turun dari sana. Ya, jadi itu omongan dari hamba Tuhan yang senior yang saya ingat sampai sekarang, dan saya mengingat semua gembala yang melayani dalam kapasitas apapun, kita semua memikul beban yang sama. Pak, ya. Kalau yang kasus yang tadi anak pendeta itu Pak, ya. Kalau Bapak boleh beri dia saran, kira-kira apa yang Bapak akan kasih saran? Ya kamu jangan merasa bersalah mengatakan bahwa ini bukan panggilan kamu. Karena tidak semua orang dipanggil menghandle mega church menjadi gembala, ya kan? Karena mega church itu posisi pendeta sangat-sangat lonely. Yang dia ketemukan hanya rekan satu tim majelis begitu kan, yang hanya melaporkan angka, jumlah yang hadir 10.000, persembahan, masalah logistik gedung kita ini sudah harus bayar sewa lagi, ya kan? Jadi dia tidak seperti gembala, dia seperti CEO. Dan itu peranannya beda dengan gereja kecil. Gereja kecil ada masalah sendiri lagi, ya kan? Semua pendetanya begitu kan. Itu ada beban sendiri. Jadi gereja 200 sama 20.000 ada bebannya masing-masing, ya kan? 20.000 dari pengakuan seorang pendeta mega church mengatakan kesepian karena kita nggak mungkin menyalami jemaat satu persatu. Jadi yang kita deal itu adalah laporan. Kita seperti CEO, bukan seperti gembala yang merawat jiwa. Sebaliknya pendeta yang gereja kecil, semua dia yang dicari begitu kan, khotbah pagi, khotbah siang, konseling, masak begitu kan. Kalau di Amerika tuh lebih parah lagi, betulin genteng begitu kan. Kemudian ngunjungin orang di penjara, ngomong sama polisi begitu kan, urusan sama tetangga, parkir, itu lebih parah lagi. Jadi di Amerika tuh sudah bukan sesuatu yang mengejutkan kalau gembala breakdown. Oke, ada yang mau langsung? Sekali lagi saya beri kesempatan, silakan Pak. Tolong nama, asal, dan singkat saja Pak. Nama saya Robert dari Gereja GKTI. Satu hal yang saya pengen tanyakan Pak, ketika seseorang depresi dalam satu pekerjaannya atau pelayanannya, apakah memang resign itu menjadi satu way out, atau menurut Bapak bagaimana? Ada beberapa jawabannya Pak. Kalau ternyata ini masalah pekerjaan ya, kalau dia resign lalu kemudian tidak ada income dan menciptakan masalah baru, dia berpikir bagaimana memberi makan istri dan anak, itu bisa menjadi financial depression. Dan itu bisa menyebabkan depresi. Jadi ini masalah kalkulasi dia. Apakah memang kritis keadaan dia di tempat kerja itu dibandingkan dengan pergumulan dia nanti pas tidak ada pemasukan, bagaimana melewati hari-hari dan minggu-minggu begitu kan. Kalau dia merasa kita masih bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun, saya hanya perlu off 1 bulan. Resign bukan keputusan yang jelek. Tetapi kalau dia tidak ada jalan keluar, hanya sekedar seperti merpati terbang begitu aja tanpa tahu terbang kemana, itu bisa masuk ke dalam jurang depresi lebih dalam. Karena financial is also one factor. Jadi banyak orang mengatakan saya depresi Pak, kenapa? Banyak utang, saya dikejar-kejar penagih utang. Kemudian teman-teman saya diberitahu bahwa saya berhutang sekian oleh online lender begitu kan ya. Itu menimbulkan depresi yang baru karena ada stigma sosial. Kali ini soal ekonomi, dia tidak bayar hutang. Jadi itunya yang dia harus jawab sendiri, perhitungan dia bagaimana secara finansial.
Ya, sebelah kanan ada? Ingin bertanya? Ada? Oke, nggak ada. Saya lempar lagi sebelah kiri kalau ada. Kiri kanan, kiri kanan. Semoga tidak Semoga terlalu, tidak. ya semoga tidak terlalu di press to ask, begitu ya. Pak, mungkin saya tanya begini. Iya. Bapak bisa kasih 3 tips dari pengalaman Bapak bisa surfing keluar 17 tahun. Kalau lihat Bapak, cerita Bapak jadi gembala di sana kok kayak nggak di Amerika gitu Pak ya. Iya. Kesannya di Amerika tuh jauh lebih simple dibanding dengan di Asia. Iya, tapi kita gerejanya konteksnya Indonesia. Oh. Dan Indonesianya mindsetnya dari tahun 80 nggak keluar-keluar dari situ. Karena imigran di situ kan berangkat tahun 80, 90, konsep mereka tentang gereja Indonesia itu stuck di situ. Sedangkan yang di Indonesia sudah 2019, yang di sana lambat begitu kan, baru 994 begitu kan, 1994, 1995 gitu kan. Jadi kita masih ada makanan dan acara yang di gereja Indonesia sudah punah begitu kan. Di Indonesia sudah punah acara begituan, di Amerika masih ada. Karena memang nostalgia itu yang kita dibawa oleh imigran. Dan itu yang seringkali sebenarnya berat juga ya, karena seperti mundur lagi 10-20 tahun. Tapi bagaimana saya bisa, tentu dengan anugerah Tuhan saya bisa melewati proses pengalaman pengembalaan selama 17 tahun yang penuh dengan kekurangan, gak sempurna juga saudara sekalian, betul ya. Tetapi satu hal yang saya katakan, kita harus dekat dengan Tuhan bukan hanya sebagai individu tapi sebagai family. Saya bersyukur Tuhan berikan kepada saya istri dan anak yang sungguh mensupport saya dan mereka tidak menciptakan masalah buat saya. Karena seringkali masalah hamba Tuhan gembala itu adalah keluarganya disorot dan tingkah laku anaknya, ya maafkan, tidak mendukung papanya. Sehingga itu nambah beban. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dikaruniakan keluarga yang tanda kutip tidak menimbulkan isu dalam pelayanan saya, ya kan? Yang kedua, kita harus mempunyai teman dekat yang kita bisa ngomong. Kalau bukan hamba Tuhan pun, bukan majelis pun, jemaat, tapi yang sungguh matang, sehingga waktu kita cerita masalah gereja itu bukan jadi bahan gosip, benar-benar jadi bahan support begitu kan. Dan saya punya 2 orang seperti itu selama 17 tahun, sampai hari ini pun saya tetap kontak meskipun saya sudah di Indonesia. Tuhan mengaruniakan orang-orang demikian. Nah, kemudian yang ketiga, ya kita belajar mempunyai habit of the mind ya. Jadi kalau orang sudah cerita masalah, sudah kemampuan saya menolong sampai di sana, saya nggak mau pikirin lagi, ya kan? Saya nggak mau pikirin lagi karena memang saya tidak sanggup memikirkan lebih dari itu. Saya jujur kepada diri saya jujur kepada orang tersebut. This is as far as I can help. Dan memang seringkali saya refer masalah keluarga orang ke psikolog. Saya bilang di sini peranan saya sebagai gembala sudah mentok, gitu kan? Kamu ke psikolog. Ya psikolog itu dapat banyak bagian dari saya, begitu kan? 5-6 kasus, gitu. Saya sampai minta maaf kepada psikolog itu. Maafkan, satu bapak cuma satu psikolog bener yang saya kenal, begitu kan ya? Yang kedua, ini memang di luar kemampuan saya. Jadi saya harus refer ke bapak. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak kenal siapa-siapa, itu kan bohong. Kalau bapak tidak mau terima dia, ngomong aja nggak apa-apa, begitu kan? Tapi saya harus jujur, ini di luar kapasitas saya untuk memberikan counsel. Ya, dia berkata nggak apa-apa, refer aja ke saya. Jadi itu 3 tips di dalam pengembalaan saya kira yang sangat menolong melewati berbagai situasi. Ya, ya Bu. Ya, ada pertanyaan dari Pak Asnis. Saya punya 2 pertanyaan Pak. Iya silakan. Pertama gini, apakah ada satu perbedaan yang garis yang kuat antara stres sama depresi? Yang kedua gini, depresi itu kan luas sekali Pak ya. Iya. Bisakah seseorang tidak sadar dia depresi? Jadi bagaimana kita bisa nggak berikan kepada tips pada kita, bagaimana memberikan memberikan kepada kita pengetahuan supaya saya tahu saya depresi atau belum. Iya. Padahal depresi itu kan juga ada level-levelnya gitu. Betul. Apakah hanya sekedar, ayo kita abis ini naik ke atas lantai 4, lalu ya apakah kita pengen loncat? Kalau kita pengen loncat berarti kita sudah depresi ya. Waduh, bahaya itu, alat tesnya gagal itu. Tidak menyelamatkan hidup. Apa ya? Bagaimana kita nih supaya tahu bahwa saya depresi? Mungkin levelnya kita nggak tahu. Iya, iya. Tapi bahwa apa gitu? Apakah karena kita sering sakit mah? Apakah karena kita sering pengen bunuh diri? Karena banyak anak-anak mati aja deh gue deh, mati aja. Apakah itu juga merupakan depresi? Ada nggak hal-hal yang signifikan gitu yang membuat kita tahu bahwa saya sudah ada di area
depresi, gitu. Bukan lagi stres. Gitu. Ya, pertanyaan Bu Astrid baik sekali. Yang pertama, beda stres sama depresi. Saya bukan ahli psikologi, tapi simpel aja saya sebagai orang yang awam dalam hal ini dari pengalaman. Stres itu faktor luar. Kerjaan, financial, persahabatan, dan sebagainya. Kalau depresi itu faktor luar sudah nggak ada urusan. Luarnya sudah baik, dalamnya tetap down. Jadi bisa ada hubungan, tetapi begitu sudah menjadi nasi jadi bubur, kita nggak bicara lagi asal usulnya apa. Sekarang bagaimana bubur ini makin lama makin lembek begitu. Jadi depresi itu seperti sesuatu yang sudah down, yang sudah nggak ada korelasi dengan penyebab asalnya. Kalau masih bisa dihubungkan dengan penyebab asal dan orang masih cari solusi dengan address the problem, itu masih level stres. Tapi begitu, nah apakah stres bisa ke depresi? Bisa, karena frustrated, tidak bisa ada penyelesaian masalah, jadi internalize the problem. Ini memang nasib saya, ini masalah saya. Jadi meskipun di luar sana ada perubahan, dia tidak excited lagi. Tetap dia gloomy. Jadi itu menjawab pertanyaan Bu Astrid yang pertama, perspektif yang saya bisa berikan. Yang kedua, bagaimana kita mengecek bahwa kita ini sebenarnya depresi. Simple aja, kalau sesuatu yang biasanya meng-exciting kita, tetapi sekarang tidak exciting lagi, padahal itu hal baik. Misalnya buku, ada orang senang buku gitu kan. Kalau dapat buku baru dia senang baca. Tapi ada satu titik dalam hidupnya buku pun tidak menggairahkan dia. Itu satu tanda kecil. Ya kan? Satu makanan dia suka dan sehat begitu kan. Kalau dimasakkan oleh istri, selalu dia bergairah makan. Tetapi setelah sekian lama pada satu titik dia makan, dia merasa biasa aja, ini tidak membawa apa-apa. Jadi itu tanda-tanda yang sangat small bahwa ada sesuatu perubahan terjadi. Sehingga apa yang tadi yang membawa sukacita dan excitement sekarang tidak lagi. Bahkan, dan kita juga bisa melihat yang kedua, depresi itu adalah ketika kita melihat hidup ini negatif. Dan sekali lagi jangan menghakimi juga, ya kan? Memang itu kan filter negatif kita bicara tadi. Salah satu penyebabnya cara pikir filternya negatif begitu kan? Aduh, saya ini nggak diinginkan di sini, saya ini sebenarnya nggak disenengin oleh bos di tempat sini, ya kan? Teman kerja saya juga kayaknya diminta bantuan nggak mau bantu, kayaknya saya nggak merasa belonging nih di tempat ini, begitu kan? Jadi filter-filter demikian itu kan menjadi satu tanda. Apakah kemudian ada aktivitas cari jalan keluar, ya kan? Cari solusi. Kalau enggak, ya itu sudah menuju depresi. Karena berarti orang itu menerima keadaan itu seperti adanya demikian dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit. Sekali lagi, bukan kadang-kadang sudah pada posisi itu bukan seperti tombol on off ya. Bangkit aja sekarang, enggak. Kadang-kadang itu satu proses yang dia perlu didampingi, melewati sampai dia bisa menemukan, iya saya dulu memang marah, saya depres, sampai dia bisa melihat sendiri perspektif itu. Jadi tujuan kita sebagai teman adalah menolong dia melihat masalahnya sendiri. Ya kan, karena kalau kita menilai dari luar langsung begitu kan, dia merasa you don't understand. Banyak orang mengatakan bahwa depresi itu seperti black hole. Sesuatu yang gelap tapi nggak bisa dibilang apa. Nggak bisa dibilang apa, tapi dengan kita mendampingi dengan sabar, dengan tanpa sikap menghakimi, dengan cinta kasih dan juga jarak yang pas ya, nggak terlalu mencampuri tapi juga nggak terlalu cuek begitu kan, somehow orang itu bisa melihat black hole itu dan mendefinisikan masalahnya, dan di situ kita bisa cari solusi. Itu tujuannya sih. Kadang-kadang we can't name the problem, that's the problem. We can't name the problem, so we can't name the solution. Itu depresi itu seperti itu, black hole. Jadi saya bicara sama teman saya yang depresi, bipolar begitu kan. Saya bilang, kamu masalahnya apa? Karena lihat tingkah laku orang non-Kristen seperti itu, manusia yang ngaku Kristen seperti itu. Iya. Tapi kan sebenarnya saya berusaha ngomong, kamu kan bisa ke gereja, tapi ada sesuatu dia terjebak di black hole begitu loh. Dia Kristen, dia percaya Tuhan, dia sangat menjaga kesucian hidupnya, dia tutur katanya baik sekali, tapi dia just nggak bisa pergi ke gereja berinteraksi dengan orang Kristen. Karena begitu dia berinteraksi dengan orang Kristen, dia marah, dia bilang. Itu memang long term. Kadang-kadang dia coba ke gereja sekali dua kali, dia ngomong dengan dengan pendeta kemudian sikapnya bagaimana, aduh kok pendeta itu menuduh saya mau cari kerjaan sih, ya, bisa begitu pikirannya, ya kan. Jadi saya kira pendampingan itu bisa panjang Bu Astrid. Yang saya katakan di mana kita bisa dengan seseorang yang kita dekat, ya udahlah, itu teman kita for better or for worse, di mana kita bisa sharing sama dia. Kita kadang-kadang perlu teman just to talk, nggak ada solusi, just to talk. Oke, mari kita Pak Gunawan. Untuk saya belum selesai Pak kalimatnya, kalau udah tutup nggak bisa dibuka lagi. Terakhir ya Pak, singkat Pak. Ya, selamat siang Pak, saya Gunawan.
Kalau misalnya tadi dari cerita tadi kan ada Elia yang akhirnya depresi, tapi setelah kita tahu kan di ceritanya bahwa berjumpa dengan Tuhan, dalam tanda kutip dia disembuhkan. Pertanyaan saya adalah begini, kan sekarang kan lagi kental tentang spiritualitas Kristen, khususnya tentang alone with God. Terusnya ada beberapa pemikir-pemikir atau pendukung alone with God itu berkata bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita menyendiri, kita meditasi, kita sungguh-sungguh mencerna firman Tuhan, maka secara batin maka kita bisa menemukan sukacita yang sejati dari Tuhan, dan dalam tanda kutip itu bisa mengatasi depresi. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, saya kira alone with God sesuatu yang harus diapresiasi, bahwa memang itu kan aspek utama dari kehidupan rohani kita. Tetapi saya juga yakin memang Tuhan memaksudkan kita itu grow sebagai community, begitu ya, nggak dalam vacuum individual begitu loh. Jadi memang kita tahu di Indonesia ini rame, banyak orang kepo ya, knowing everything. Iya kan, apa sih kepo? Knowing every particular object begitu kan ya. Jadi mungkin konteks bicara alone with God penting supaya kita itu benar-benar seperti Tuhan Yesus punya waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Tapi kan most of the time Yesus menghabiskan dengan murid-muridnya begitu kan. Hanya dalam waktu tertentu dia menghabiskan dengan Tuhan. Jadi alone with God ada tempatnya dalam spiritualitas Kristen, pasti. Karena keselamatan Indian masalah individual dengan Tuhan kan. Bagaimana dia percaya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, mengenal dia secara pribadi, menjadi serupa dengan dia. Tetapi dalam perjalanan ini kan dia tidak sendiri. Dan itu yang saya katakan seringkali konsep spiritualitas yang terlalu individualistik yang membuat justru masalah depresi ini tidak teratasi. Karena dianggapnya kamu semestinya kalau punya Tuhan kuat mengatasi masalah ini sendiri ya. Nggak selalu begitu. Tuhan pakai orang lain juga untuk menyatakan bahwa dia sufficient for us. Kan banyak orang pikir God is all sufficient begitu kan, He's sufficient for me. Yes, tapi kita mengalami the sufficiency of Christ juga melalui orang-orang sekitar kita. Oh benar, Tuhan yang menyediakan teman, Tuhan yang menyediakan gereja, menyediakan gembala yang bisa membimbing jiwa saya melewati masa-masa depresi ini. Jadi pandangannya itu mesti lebih luas bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, baik secara individu atau kita alone with God, maupun di dalam pekerjaan, pelayanan, dan pergaulan kita. Bahwa itu alat Tuhan juga untuk menyatakan anugerahku cukup bagimu. Bukan me and my Jesus terus begitu ya. Individualistic. Oke, mari kita beri aplaus untuk maaf Ibu, waktunya soalnya sudah lewat kita ini ya. Saya undang Bu Astri, Pak, kita ada sedikit apresiasi untuk Bapak, minta Bu Astri ya untuk Pak, silakan. Oke, mari kita tutup dengan doa. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu sudah memberkati kami dengan sesi kuliah umum pada siang ini melalui Pendeta Wilson Suwanto. Kami sungguh bersyukur Bapa, dan kami berdoa Tuhan juga menolong supaya pengetahuan ini menjadi bagian yang boleh menolong kami dan terlebih lagi juga boleh menolong orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu kami selanjutnya ketika kami kembali ke dalam aktivitas kami sehari-hari. Sisa waktu kami serahkan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, ingat bahwa papan itu adalah untuk ditinggal, bukan untuk dibawa pulang. Ya, nanti kuliah umum mendatang atau acara STT, saudara akan bisa menggunakan lagi. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, Tuhan memberkati.